Salve, salam kasih Kristus bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, mama, saudara-saudari, adik-adik dan orang muda yang terkasih. Kata orang, teman sejati ialah yang melihat kesedihan di balik tawa kebersamaan. Sedangkan sahabat mengajarkan tentang arti kebersamaan, dan keluarga serta tetangga mengajarkan tentang arti ketulusan. Saya bisa melakukan hal yang tidak bisa kamu buat. Kamu juga bisa melakukan hal yang tidak bisa saya buat. Tapi saat kita menyatu, maka kita bisa melakukan hal-hal hebat. Hari ini, Romo mengajarkan kepada kita satu tema sederhana tentang meminjam uang. Alkisah, ada dua tetangga di masa pandemi mulai duduk dekat-dekat dan mulai bergosip. Lalu satu tanya, "Sayang, kenapa tadi malam tiba-tiba beta punya bulu mata dua jatuh, kaki dan tangan semua gatal habis. Itu karena apa ya?" Kemudian temannya bertanya kembali, "Jangan sampai engkau belum bayar angsuran. Kau tahu dari mana saya belum bayar angsuran?" Ya, biasanya kalau orang bulu mata jatuh tengah malam itu artinya debt collector ada sementara rindu berat. Kalau tidak rindu berat berarti biasa berat juga. Sedangkan kalau di kita timur sini ini, kalau tangan sebelah gatal bertanda bahwa itu kita mau terima uang. Nah ini sayang, kaki, tangan, muka belakang, mata, hidung, semua gatal habis. Itu bertanda bahwa sayang ada mau kasih uang di orang. Mungkin hal yang biasa yang kita temukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi Romo mau mengangkat satu tema yang cukup kita temukan dalam kehidupan kita ini. Bagaimana utang itu bisa menjadi racun dalam sebuah kebersamaan. Ya, sekali lagi, racun itu adalah utang yang mampu membunuh kita, membunuh kebersamaan kita, persaudaraan kita yang sudah kita bangun belasan tahun yang lalu. Di dalam Amsal bab 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sama juga dengan Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ketika kita membutuhkan bantuan dari orang lain, maka kita begitu dengan rendah hati pergi ke rumahnya. "Halo, selamat siang sayang, ada buat apa? Ini ada sementara dulu bagaimana ini? Beta pu anak dong mau bayar uang sekolah. Ini suami suka na PHK gara-gara virus corona. Bagaimana kalau saya bisa pinjam uang sedikit kah?" Dia memang tidak memiliki uang, tetapi karena kasih, persaudaraan dan cinta dalam satu nuansa kebersamaan, maka ia mau untuk memberikan uang. Tetapi dengan satu jaminan sederhana, yakni apa yang sudah engkau katakan dan kapan engkau akan membayar itu tepati. Karena dia membutuhkan satu kejujuran dan ketulusan darimu untuk terus membangun persaudaraan itu sendiri. Bapak, mama, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Karena kalau Romo menjadi agak sedikit bingung. Karena apa? Orang yang memiliki utang biasanya itu orang yang lemah lembut, yang mau untuk melunasi hutangnya. Kalau ini tidak, di zaman milenial ini, mereka yang memiliki utang, justru kalau misalkan ada orang datang untuk mau minta kembali uangnya, mereka orang-orang yang paling banyak marah. Mata sudah besar, lebih besar dari muka. Kemudian dikatakan, "Kau pikir saya tidak ada uang kah di sini? Hah? Nanti saya kasih lunas. Besok saya kasih lunas. Lunas saya kasih lunas. Saya kasih lunas semua." Justru marahnya itu lebih besar daripada mereka-mereka yang mau datang untuk mau minta kembali uangnya. Mari kita merubah cara berpikir kita. Dan kita menyatakan bahwa uang hanya sebagai satu sarana dan tidak memisahkan persaudaraan di antara kita semua. Semua orang membutuhkan uang untuk melanjutkan kehidupannya. Namun kejujuran harus paling ada di atas demi persahabatan itu sendiri. Uang bisa menolongmu, namun juga bisa merusakmu. Ada juga suami yang begitu mendambakan istri idaman. Ya, Anda tahu bersama tuh istri idaman. Istri idaman itu ciri-cirinya salah satu adalah pintar cari uang. Dimanapun suami simpan uang, pasti istri dapat di situ.
Mau di bawah kasur kah, di dalam sepatu kah, di jok motor kah, di mana saja, pasti bisa dapat itu uang. Uang menjadi satu sarana untuk kita melanjutkan kehidupan, menghadirkan kegembiraan dan sukacita, tetapi tidak menjadi raja atau tidak membuat kita akhirnya berpisah dengan orang-orang yang selama ini ada bersama dengan kita. Ya. Di dalam Amsal bab 3 ayat 32 di situ tertulis, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang yang jujur Tuhan bergaul erat. Mari Bapak Mam, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kita menjadi orang Kristiani yang hebat, yang baik, yang tahu arti memberi, tetapi juga tahu arti menerima dengan baik. Jangan pernah punya alasan yang banyak jika kita tidak mau membayar utang orang. Tetapi kita harus tahu dari dialah ada sukacita, ada benih kehidupan juga, dan juga bagaimana cara kita untuk kembali menghadirkan kehidupan karena bantuannya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.